Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 4 Cilacap. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita sejenak panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta sholawat mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan melimpah kepada keluarga, sahabat, dan kita umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan kultum dengan judul Filosofi Lebah dalam Islam. Mudah-mudahan kultum singkat saya ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah ini, sehingga Nabi Muhammad menjadikan inspirasi bagi seorang muslim. Bahkan Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seorang muslim haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu membawa manfaat dan maslahat bagi manusia lain, seperti dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia paling baik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lain. Perhatikan beberapa karakter lebah yang mengandung hikmah untuk diambil manfaat. Yang pertama, lebah selalu hinggap di tempat yang bersih dan menyerap hanya yang bersih. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat-tempat bersih yang lain yang mengandung bahan madu atau nektar. Begitulah pula sifat seseorang mukmin, haruslah mencari dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Karena itu, jika mendapatkan amanah, dia akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan melakukan korupsi, pencurian,
penyalahgunaan wewenang, manipulasi, penipuan, dan dusta. Sebab segala kekayaan hasil perbuatan-perbuatan tadi merupakan khabait atau kebusukan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, lebah hanya mengeluarkan yang bersih. Dari lebah yang dikeluarkan adalah madu yang menyehatkan bagi tubuh manusia. Dia produktif dengan kebaikan dibandingkan binatang lain yang hanya melahirkan sesuatu yang menjijikan. Seorang mukmin seyogianya produktif dengan kebajikan. Segala yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Hatinya jauh dari prasangka buruk, iri, dengki. Lidahnya tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Perilakunya bukan menyengsarakan orang lain, melainkan justru membahagiakan. Hartanya bermanfaat bagi banyak manusia. Kalau dia diberi kuasa atau memegang amanah tertentu, dimanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemanfaatan manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, lebah tidak pernah merusak. Lebah biar bagaimanapun menambatkan diri di dahan. Dahan itu tidak rusak dan patah. Artinya tidak merusak lingkungan hidupnya. Padahal dia tidak punya akal. Manusia yang katanya punya akal justru berlomba-lomba merusak lingkungan hidupnya sendiri demi keserakahan diri sendiri dan lingkungannya. Egoistik, tidak memikirkan orang lain menderita atau tidak nantinya. Yang keempat, lebah selalu bekerja keras. Lebah adalah pekerja keras. Ketika muncul pertama kali dari biliknya atau saat menetas, lebah bekerja membersihkan bilik sarangnya untuk telur baru. Dan setelah berumur 3 hari, ia memberi makanan larva dengan membawakan serbuk sari madu. Dan begitulah hari-harinya penuh semangat, berkarya dan beramal. Seorang mukmin lebih dituntut bekerja keras dan semangat pantang kendur. Jika telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, lebah bekerja secara kolektif dan tunduk pada satu pimpinan. Lebah selalu hidup dalam koloni besar, tidak pernah menyendiri. Mereka pun bekerja secara kolektif dan masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ketika mereka mendapatkan sumber sari madu, mereka akan memanggil teman-temannya untuk menghisapnya. Demikian pula ketika ada bahaya, seekor lebah akan mengeluarkan feromon atau suatu zat kimia yang dikeluarkan oleh binatang tertentu untuk memberi isyarat tertentu, untuk mengundang teman-temannya agar membantu dirinya. Itulah seharusnya sikap orang-orang beriman yang diibaratkan seperti suatu bangunan yang bersusun kokoh. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, atau yang terakhir, bahwa lebah tidak pernah melakukan atau melukai kecuali kalau diganggu. Lebah tidak pernah memulai menyerang. Ia akan menyerang
hanya manakala merasa terganggu atau terancam, dan untuk mempertahankan kehormatan. Mereka rela mati dengan melepas sengatnya di tubuh pihak yang diserang. Sikap seorang muslim harus memiliki solidaritas dan kepedulian, empati terhadap sesamanya dalam kondisi dan keadaan apapun, bagi satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, begitu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Tak lupa saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.